Pemirsa, Bareskrim Polri membongkar kasus penipuan dengan teknologi artificial intelligence. Penipuannya menggunakan wajah Presiden Prabowo Subianto. Tak hanya itu, Direktorat Reserse Cyber Polda Metro Jaya juga menangkap 2 pemalsu buku tabungan yang dibuat dengan bantuan aplikasi AI. Teknologi AI membawa dampak serius karena masyarakat mudah terpengaruh oleh informasi yang terlihat meyakinkan. Lantas bagaimana mencegah penyalahgunaan teknologi? Ulasannya kami hadirkan dalam Garis Batas selengkapnya untuk Anda. Menimbulkan ancaman yang signifikan, mulai dari pemerasan dan pencemaran nama baik hingga pelanggaran privasi dan manipulasi. Beberapa waktu lalu, Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri membongkar kasus penipuan dengan teknologi AI itu dengan menggunakan wajah Presiden Prabowo Subianto. Video palsu kepala negara itu menipu belasan orang dengan kerugian 30 juta rupiah. Dalam video, pemerintah menawarkan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan. Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri menangkap 1 tersangka 29 tahun di Lampung pada 16 Januari lalu. Penipuan dilakukan tersangka sejak tahun 2020 bersama seseorang berinisial FA yang kini masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Modus operandi tersangka yaitu menggugah dan menyebarluaskan video di berbagai platform media sosial menggunakan teknologi deepfake, memanfaatkan foto dan suara seperti Bapak Presiden Prabowo Subianto, Wakil Presiden Gibran Rakabuming-Raka, Ibu Sri Mulyani yang terlihat seolah-olah menyampaikan pernyataan bahwa pemerintah menawarkan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan. Dalam video yang diunggah tersebut, tersangka mencantumkan nomor WhatsApp yang dapat dihubungi dengan harapan menarik masyarakat untuk menghubungi tersangka yang kemudian diarahkan oleh tersangka untuk mengisi pendaftaran penerima bantuan. Dan setelah itu korban diminta untuk mentransfer sejumlah uang. Tak hanya itu, Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya juga menangkap 2 pemalsu buku tabungan yang dibuat dengan bantuan aplikasi AI. Keduanya ditangkap di Denpasar, Bali dan di Labuan Batu Selatan, Sumatera Utara. PM dan MR membuka rekening dengan AI, lalu tersangka merekayasa video verifikasi wajah sehingga sistem mengidentifikasi mereka sebagai pemilik sah dari data yang digunakan. PM dan MR bekerja dibantu oleh Mr. X. Mr. X orang yang memberikan data untuk pembuatan rekening hingga bertransaksi. Dalam proses hubungan antara X, MR, dan PM ini, tersangka MR mendapatkan keuntungan 5-10 juta rupiah, kemudian tersangka PM mendapat keuntungan 300-500 ribu rupiah. Dan Mr. X inilah yang memberikan data kepada MR. Data apa tadi? Data ada sebuah nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, pekerjaan, alamat, nama ibu kandung.
Kemudian setelah akun itu jadi, diserahkan ke Mr. X, ya, digunakanlah untuk transaksi. Jadi akun kartu kredit ya, kartu kredit. Menurut kriminolog Adrianus Meliala, teknologi ini membawa dampak serius karena masyarakat masih mudah terpengaruh oleh informasi yang terlihat meyakinkan. Kasus ini lalu memunculkan suatu respons yang luar biasa terkait dengan ancaman deepfake. Jadi saya kira ketika pelaku ya memilih wajah Pak Prabowo dipakai sebagai ikonnya gitu ya, itu saja sebetulnya sudah memunculkan satu keterkejutan bahwa ini nggak main-main nih, yang dipilih adalah wajah kepala negara gitu ya. Maka dengan sendirinya kemudian kasusnya menjadi punya magnet politik ya, bukan hanya magnet kejahatan tapi magnet politik untuk kemudian orang segera bereaksi dan mencoba untuk mencari solusi. Ini baik sebagai pembelajaran ke depan. Wajah presiden saja ya dikerjain, apalagi wajah kita sebagai masyarakat. Dan itu lalu saya pikir akan mempercepat upaya kita untuk menangani jangan sampai lalu kejahatan deepfake ini kemudian akan makin merajalela. Untuk mencegah penyalahgunaan teknologi ini, pemerintah diminta segera memperkuat regulasi dan edukasi digital. Memang sudah mulai ada beberapa langkah berbenah menghadapi AI. Tapi ternyata kasus deepfake ini memberikan satu kenyataan pada kita, kenyataan yang breathtaking ya, kenyataan yang mengejutkan. Oh ternyata apa yang sudah kita lakukan itu tidak ada apa-apanya, belum ada apa-apanya karena tadi tantangan yang bisa dilakukan oleh AI ini jauh lebih besar. Artinya kita harus bekerja 2 atau 3 kali lebih berat untuk kemudian mengatasi kasus-kasus yang semacam ini di kemudian hari. Ya, nah untuk itu maka tadi saya katakan bahwa Komdigi harus segera bekerja keras untuk membuat aneka macam panduan-panduan publik. Ya, demikian juga berbagai narasi-narasi yang mudah untuk kemudian membuat orang aware tentang ada loh beda antara video dan gambar hasil AI dan gambar video yang hasil yang memang asli gitu ya, secara cepat agar kemudian orang bisa terhindarkan dari kasus-kasus yang semacam ini ketika ada orang yang memainkan modus ini di kemudian hari. Lalu bagaimana dengan warga? Apakah sudah mengetahui bahayanya deepfake ini? Saat Ikhwan memang belakangan ini masyarakat baru saja digemparkan oleh munculnya video deepfake ataupun AI dari Presiden Republik Indonesia yaitu Prabowo Subianto, yang dimana isi dalam video tersebut Pak Prabowo menyampaikan akan memberikan sejumlah uang ataupun membayarkan biaya kuliah untuk masyarakat, dan dimana itu merupakan modus kejahatan baru bagi masyarakat, dan dimana nantinya saya akan mengajak pemirsa untuk bertanya-tanya kepada masyarakat seperti apa tanggapan dari masyarakat terkait munculnya deepfake ataupun AI dari Prabowo Subianto. Harusnya sih kalau aku karena udah tahu dan pasti anak-anak muda udah pada ngerti, kita harus ngasih banyak kayak kasih tahu deh ke orang tua, ke keluarga, jadi biar nggak gampang ketipu gitu. Harus diedukasi sih, karena kan zaman sekarang tuh udah teknologi canggih, sedangkan banyak masyarakat kita juga nggak semuanya tuh merata kalau tahu.